Ada dugaan operasi bernama Naga Merah untuk menghancurkan Anies Baswedan agar tidak bisa menjadi calon presiden atau capres di pemilihan presiden Pilpres 2024. Operasi ini melibatkan agen Partai Komunis Cina atau PKC yang ditanam di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik Amir Hamzah. Berbagai langkah dan strategi pencegahan terhadap Anies Baswedan dijalankan melalui operasi Naga Merah, katanya kepada redaksi Suara Nasional Ahad 11 Juni 2023. Amir mengatakan, menawari AHY menjadi cawapres Ganjar merupakan bagian operasi Naga Merah untuk membubarkan koalisi perubahan, sehingga Anies Baswedan tidak bisa menjadi capres 2024. Dalam menjalankan operasi Naga Merah, kata Amir, pejabat Partai Komunis Cina atau PKC mengadakan rapat untuk mensukseskan Ganjar menjadi presiden Indonesia. Ada sekelompok pejabat PKC yang datang ke Jakarta, kemudian mengadakan rapat di Pantai Indah Kapuk. Kesimpulan mereka adalah menyukseskan capres yang diusulkan oleh Pak Jokowi, singkatnya mensukseskan Ganjar, paparnya. Amir mengatakan PKC mengeluarkan dana 200 juta rupiah setiap bulan untuk menjalankan operasi politik untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Ganjar Pranowo. Menurut dokumen lain yang saya temukan, Ganjar ini sudah dipersiapkan oleh PKC sejak 3 tahun lalu. Dari dokumen yang saya baca, bahwa setiap operasi politik yang dilakukan oleh kaki tangan PKC di Jakarta itu, ini biasanya 200 juta per bulan. Selama 3 tahun bisa dihitung jumlah biaya untuk menjalankan operasi politik tersebut, tegasnya. Kata Amir, operasi politik berujung pada melanjutkan legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi, khususnya seperti pembangunan ibu kota negara, yang nantinya di sana akan dibangun pangkalan militer Cina. Rahasia rencana pembangunan pangkalan militer Cina terbongkar, menyebabkan negara-negara lain yang akan investasi di IKN menunda. Kita lihat belakangan ini, Jokowi dan rezimnya agak kesulitan dalam mendapatkan investasi di IKN, ungkap Amir. Jokowi mengakui akan cawe-cawe, kata Amir, merupakan akibat tekanan dari PKC. Selama ini Ganjar sudah lama dipersiapkan PKC untuk menggantikan Jokowi, paparnya. Sementara itu, baru-baru ini beredar video bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu dengan beberapa pengusaha Jawa Timur, di antaranya Teguh Kinarto, bos properti yang sedang santer namanya disebut terseret kasus dugaan korupsi. Dalam video, Ganjar terlihat duduk berdampingan dengan Teguh Kinarto. Keduanya terlibat pembicaraan seru, sedangkan yang lainnya hanya asik memperhatikan pembicaraan mereka. Teguh terlihat begitu semangat saat berbicara. Topiknya tentu saja soal pernyataan dukungan dia dengan para pengusaha lainnya terhadap Ganjar yang ingin bertanding di Pilpres tahun 2024. Dengan begitu meyakinkan, Teguh berikrar bahwa dirinya dan para pengusaha di Jatim lainnya tidak akan berpaling dari Ganjar. Bakal habis-habisan membantu pemenangan politikus berambut putih itu. Jadi semua ini pendukung Bapak, kata Teguh. Nyoblos enggak? Timpal Ganjar? Ya pasti, tidak ada dusta di antara kita. Itulah Scorpio, timpal Teguh lagi, sembari menjabat tangan Ganjar. Teguh sendiri saat ini sedang jadi sorotan, sebab ia bersama Paulus Willy Afandi belum lama ini diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, pengurusan perkara di Mahkamah Agung atau MA yang melibatkan ex-sekretaris MA Nur Hadi.
Belum diketahui materi pemeriksaan yang ingin didalami penyidik kepada para saksi itu. Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Jawa Timur, kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Kamis 16 Maret 2023 lalu. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, tidak ada agenda terselubung. Pertemuan dilandasi niat baik Ganjar yang ingin menyerap aspirasi kalangan pembisnis. Banyak rangkaian pertemuan, silaturahim dan lain-lain. Bila dengan pengusaha, biasanya terkait keingintahuan pengusaha mengenai pandangan baca pres tentang dunia bisnis dan tantangan ekonomi ke depan, kata Hendrawan pada Senin 12 Juni 2023. Hendrawan meminta pertemuan tersebut jangan dipolitisasi, tapi harus dipandang dari sisi positif. Semua yang didasari niat baik, niat mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat, saya kira tak masalah. Justru akan sangat politis bila mau apa-apa dikaitkan dengan elektabilitas, jelasnya. Semua ini berdukung Bapak. Oh gitu ya. Nyaplos gak? Ya, pasti. Oh iya.